Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Hasanah, mahasiswa dari Prodi PGMI Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pada video kali ini saya akan membawakan tanya jawab soal untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah konsep dasar IPS. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan antara ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu sosial. Perbedaannya ialah ilmu pengetahuan sosial lebih diartikan kepada penelaahan atau kajian tentang masyarakat. Ilmu pengetahuan sosial juga mengajarkan kita dalam berinteraksi yang baik dengan masyarakat sekitar. Sedangkan ilmu sosial yaitu ilmu yang didasari atau berdasarkan suatu nilai berkependudukan yang bertempat di suatu negara. Lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu materi apa saja yang Anda pahami setelah mempelajari mata kuliah konsep dasar IPS. Setelah saya mempelajari mata kuliah konsep dasar IPS, ada beberapa materi yang sedikit banyaknya saya pahami. Di antaranya itu yang pertama, ada materi tentang konsep dasar ilmu sosial, di mana di dalamnya membahas tentang ilmu geografi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Materi yang kedua yaitu materi tentang manusia dan lingkungannya. Manusia dan lingkungannya di dalamnya membahas tentang bagaimana hubungan manusia dan lingkungannya, bagaimana interaksi dan adaptasi manusia dan lingkungannya, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga yaitu ada materi tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia, di mana di dalamnya membahas tentang bagaimana kebudayaan luar itu masuk ke dalam negara Indonesia, dan bagaimana respon atau tanggapan warga masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan tersebut, dan adapun membahas tentang dampak-dampak kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia, dan masih banyak materi atau pengaruh-pengaruh lainnya. Ada satu materi lagi yang saya pahami tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, di mana di dalamnya membahas tentang tokoh-tokoh kemerdekaan, bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh tersebut dalam merealisasikan kemerdekaan Indonesia, tempat-tempat bersejarah yang pernah disinggahi atau berperan penting dalam memproklamasikan kemerdekaan tersebut, badan-badan atau organisasi yang ikut berperan dalam merealisasikan kemerdekaan tersebut. Kepada pertanyaan yang ketiga yaitu adalah apa yang Anda pahami tentang ekonomi, sejarah, geografi, antropologi, dan sosiologi. Yang saya pahami tentang ekonomi yaitu adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap suatu barang dan jasa. Sedangkan sejarah itu adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan peristiwa. Sedangkan peninggalan-peninggalan peristiwa tersebut disebut sebagai sumber sejarah. Adapun geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan atau variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di permukaan bumi. Adapun antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dalam kamus Oxford, antropologi diartikan sebagai studi tentang masyarakat dan budaya manusia juga perkembangannya. Sedangkan ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku masyarakat, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Lanjut kepada pertanyaan yang keempat yaitu adalah materi IPS apa yang Anda sukai dan berikan alasannya. Materi IPS yang saya sukai yaitu materi tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, karena di dalamnya saya tertarik terhadap perjuangan-perjuangan para tokoh dan pahlawan Indonesia dalam merealisasikan kemerdekaan Indonesia, di mana atas hasil kerja kerasnya, dedikasinya, perjuangannya dapat kita rasakan pada saat ini. Lanjut kepada pertanyaan yang kelima yaitu adalah bagaimana pendapat Anda tentang penyebaran virus COVID-19? Apakah ada pengaruh terhadap kehidupan sosial sekarang ini? Ya, tentu saja ada. Karena adanya pandemi COVID-19 ini banyak menimbulkan pengaruh atau dampak di berbagai aspek, diantaranya pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang pendidikan yaitu seperti penutupan pondok-pondok pesantren dan sekolah, kurang maksimalnya pembelajaran secara daring atau online, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam aspek ekonominya itu adalah menurunnya pendapatan setiap pengusaha atau pembisnis karena sepinya atau minimnya pelanggan atau konsumen.
apalagi dalam segi sosial tentu sangat berpengaruh. Karena salah satu penyebaran virus COVID-19 ini dapat ditularkan atau disebarkan melalui kontak-kontak sosial. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.